Geser live. Hoi, hai semuanya. Males. Sesuai perjanjian jam 17.30 ini kita bakal live sama Ica Ayu, salah satu diaspora RI yang sekarang sedang bermukim di Prancis sana, udah sekitar 7 tahun kalau nggak salah, dan dia adalah YouTuber, apalagi ya, vlogger, blogger, nulis buku juga, pokoknya kayaknya semua yang bisa dilakukan sama dia tuh dia bakal lakukan. Dan kita sekarang bakal seru-seruan ngomong gimana sih orang Indonesia, orang Indonesia hidup di sana, dan juga gimana anak muda asal Prancis berpolitik. Apakah mereka suka demo? Apakah mereka suka bakar-bakar ban? Kita ngomong seru-seruan ya. Tunggu sebentar, aku lagi nyari Icanya. Oke, bentar ya. Ups, oke. Di request. Mudah-mudahan. Yeay! Bonjour, bonjour, bonjour. Cak, itu apa Cak artinya Cak? Buongiorno gitu ya kalau bahasa Italinya. Buongiorno. Oke. Jadi Ica ini sedikit perkenalan ya, tapi nanti please correct me if I'm wrong. Adalah salah satu diaspora RI yang sekarang udah tinggal di Prancis sekitar 7 tahunan, dan dia udah nulis banyak buku banget. My favorite is Winter to Summer atau Summer to Winter. Iya benar, Winter to Summer. Winter to Summer ya, itu aku sampai kayak ini kayaknya namanya gue kenal deh. What, si Ica itu? Dan dia nulis banyak banget cerita tentang kayak apa ya, gegap budaya di sana, gimana how can Indonesian people live there, terus gimana juga ya pengalaman dia secara personal juga, dan ada beberapa buku yang tokoh. Nah, gue nanya deh, kalau Winter to Summer itu ceritanya lu bukan sih Cak? Sedikit dengan banyak bumbu-bumbu lebay ala Emily in Paris gitu kali ya. Oh, Tapi nggak selebay itu. Oke, Emily in Paris. Aduh, ini itu padahal mau gue tanyain di akhir, tapi karena lu udah mention Emily in Paris, buat teman-teman sobat Netflix mania, sobat chill, sobat rebahan yang udah nonton Emily in Paris, gue pengen konfirmasi beberapa hal di scene Emily in Paris. Maybe lu udah lihat beberapa episodenya, tapi mungkin udah denger gaung-gaungnya juga dari follower-follower lo. Emang orang Prancis sesantai itu, Cak? Sesantai untuk kerja ya? Atau gimana? Enggak sih, maksudnya sebenarnya di situ versi agak lebaynya gitu kali ya. Cuman kalau misalnya dibandingin dengan orang Amerika sih kayaknya memang di sini lebih kayak yang dibilang salah satu orang di situ, bahwa di sini mereka kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Jadi ya itu benar, dan kayaknya kebanyakan Eropa, kalau Eropa Barat, Selatan lebih kayak gitu ya, daripada, maksudnya kalau Eropa Utara kayaknya beda ya. Cuman kalau Eropa Barat, Eropa Selatan memang lebih ke situ sih, memang untuk ya kalau kerja itu untuk hidup, bukan hidup untuk kerja gitu. Oke. Kalau compare sama Indonesia, Cak, kira-kira satu hal dalam pekerjaan ya, entah itu suasana atau attitude atau organisasi structure, kalau di Prancis bedanya sama di Indonesia yang paling ketara itu apa? Yang paling gue rasain sih ya, kalau di Indonesia kan kolega bisa jadi temen ya. Maksudnya kayak lebih ke kolega itu juga temen kan. Kalau di sini lebih ke memang kolega itu ya kolega, kalau temen ya temen, beda lagi. Maksudnya kolega bisa jadi teman, tapi biasanya mereka sangat strict dengan ya kalau kolega, ya kolega gitu. Nggak semua Jadi kolega bisa jadi teman. Sorry, motong agak delay gitu teman-teman. Jadi lu nggak bisa ngajak, lu di Paris ada siomay nggak sih, Cak? Jadi kayak jauh istirahat lu ngajak kolega lu makan siomay bareng gitu. Ya kalau makan siang bareng pas kerja, maksudnya pas jam makan siang kerja itu bisa, nggak masalah. Maksudnya ya bisa kalau misalnya pas memang lagi sama-sama mau makan yang sama atau apa, itu bisa, karena kan jam makan siangnya rata-rata samaan ya. Cuman kayak misalnya after work juga, misalnya kalau mau nongkrong di teras apa segala macam bisa. Cuman ada banyak batasan, misalnya kayak beberapa
temen gue tahu, maksudnya beberapa kolega gue tahu mereka nggak akan nge-add Instagram atau Facebook kolega kerja mereka misalnya. Bener-bener kayak strict di situ, kecuali kalau misalnya udah satu resign, udah keluar, ya udah baru gitu. Akhirnya jadi temenan kayak lebih dekat. Atau juga nggak akan nanya, lu istri lu gimana di rumah, atau lu suami lu gimana di rumah gitu. Kayak apa ya, memang kayak lebih terbatas aja untuk bisa akhirnya jadi lebih dekat gitu. Tapi balik lagi itu tergantung suasana kantornya masing-masing ya, karena di sini kan juga mulai ada startup yang udah mengacu ke kayak American style gitu, jadi lebih santai ke temen kerja. Tapi selebihnya sih kebanyakan kalau memang kayak di kantor yang protokolernya agak-agak lebih tua, mereka biasanya lebih ke ya udah kolega ya kolega, temen ya temen gitu. Oke, berarti singkat kata, lo nggak pernah dapetin komentar fallback dong kakak dari kolega lo ya? Kayaknya mereka follow juga nggak pernah. Maksudnya kayak kadang-kadang aku nunjukin, ini lucu deh video gitu di samping gitu, ini lucu deh video. Dan mereka tahu aku punya Instagram dan aku pun tahu mereka punya Instagram ya. Tapi kayak kita nggak bilang saling follow yuk gitu, enggak. Dan aku juga menghindari sih mereka memfollow aku. Karena banyak tulisan-tulisan yang agak-agak nyindir mereka ya. Enggak sih, nggak pernah sama sekali. Cuman kayak males aja gitu mereka tahu kehidupanku lebih detail di luar pekerjaan. Oke. Sip. Cak, sebelum kita beralih lebih jauh ngomong tentang Prancis gini, biar sedikit meyakinkan para followersnya Ica sih udah yakin ya, mungkin karena di Amal Institute ini beneran nggak sih Ica-nya di Paris, apakah mungkin Parisnya Paris Van Java kan, mana kita tahu. Nah, kita pengen ngetes lo, baca beberapa merek brand terkenal asal Prancis dan how you pronounce it, dan lo harus ajarin gue please. Kita mulai ya. Wait, ini kebaca nggak? Citroen. Citroen, bukan apa? Citroen. Oke, buat teman-teman yang rajin ngaji, ini agak-agak gembila-guna ya kayaknya. Oke, next. Sorry. Ini kalau gue bacanya Jean Paul Gaultier. Yang benar apa, Cak? Jean Paul Gaultier. Jean Paul Gaultier. Gue ketawa sendiri sama diri gue, Cak. Jean Paul Gaultier. L-nya nggak dibaca, Gaultier. Oh, Gucci. Oke. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya beli merek ini ya, tolong ya, bukan merek Jill ya, ini Jong. Terus ini. Yves Saint Laurent. Meanwhile gue bacanya Yves Saint Laurent. Jadi Yves kan YSL sekarang. Oh, oke. Yves Saint Laurent. Oke, ini teman-teman. Laurent. Jadi ini Yves Saint Laurent. Nanti habis ini kita tes ya bahasa Prancis. Ya, ini paling kayaknya lumayan lah. Ini kayaknya gue bisa. Paling ini. Betul. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Oke, ini Louis Vuitton ya. Karena saya asalnya Sunda, kadang saya ngomongnya Louis Vuitton. Ini Cak. Peugeot. Oke. Peugeot. Jadi buat teman-teman, ini bukan anti Peugeot ya, bukan anti pijet ya, dibacanya Peugeot. Dibaca pijet soalnya. Ini merek mobil kayak anti pijet, gitu ternyata Peugeot. Oh ini, I think everyone knows how. Hermès. Oke. Hermès. Oh, udah. Oke. Foto apa itu? IG live. Itu nanti kita buka forumnya di IG akun pribadi. Oke, jadi kira-kira gitu teman-teman, kalau misalnya
misalnya ada yang penasaran lagi brand ini dibacanya apa, boleh di komentar. Nanti kita cek lagi. Ternyata Ica itu asli ya, tinggal di Prancis ya, nggak kayak aku. Iya, walaupun belakangnya bukan Eiffel Tower, nggak apa-apa ya. Kalau Ica belakangnya itu Menara Eiffel, gue Menara Sultan, Ca. Gue tak lagi. Oke, so next. Jadi tadi mungkin ada yang beberapa ketinggalan, kita akan sedikit nge-recall dan ada beberapa pertanyaan juga nih, Ca, untuk nge-reconfirm tentang sedikit masalah personal, bukan personal yang gimana sih, kayak lebih sebenarnya lo udah berapa lama sih tinggal di Prancis sana dan to be exact di kota mana? Udah tinggal, sebenarnya kalau tinggal for good itu dari tahun 2014. Jadi udah 6 tahun ya. Dari 2014 itu for good, cuman dulu pernah tinggal 2 tahun dari 2008 sampai 2010. Jadi ya kalau in total berarti jadinya 8 tahun lah ya. Cuman nggak langsung 8 tahun tanpa berhenti gitu maksudnya. Terus kalau kotanya, dulu yang 2 tahun itu tinggalnya di Haute-Savoie, di kota yang namanya Annecy, jadi di perbatasan antara Swiss sama Italia, nggak terlalu jauh di daerah Alpen sana. Terus kalau sekarang tinggalnya itu sebenarnya bukan di Parisnya, tapi di satu kota 10 km dari Paris. Jadi kayak apa ya, periferiknya Paris gitu. Di sini namanya Petit Couronne, jadi wilayah yang nyentuh kota Paris gitu lah. Oke, ibaratnya kalau Jakarta, lo tinggalnya Lenteng Agung kali ya, Ca? Atau Pasar Minggu, Ca? Lebih ke mungkin Tangerang. Tapi nggak sejauh itu juga sih, Bekasi kali, nggak tahu lah ya. Depok. Oke. Jadi buat anak-anak Bronx ya, Bronxnya Jakarta, kira-kira jarak Ica tempat tinggalnya sekarang itu kayak dari Jakarta ke Depok, buat perbandingan aja. Terus pertanyaan kedua, Ca, we don't mention the company, mungkin karena terlalu personal. Lu sebenarnya kerja di bidang apa sih di sana? Kalau sekarang ini baru dari Februari ya, persis sebelum COVID. Persis sebelum lockdown, kerja di kayak apa ya bahasa Indonesianya, agent immobilier, real estate agency itu kali ya. Real estate agency, tapi untuk B2B, jadi untuk profesional, bukan B2C. Oke, bukan langsung personal, tapi kayak misalnya kalau ada company yang pengen nyari tempat sewa, something kantor atau apapun namanya, itu bisa menghubungi lo. Oke. Terus betul, dan sebagai customer service jadinya. Gila, keren sih. Nanti kita nanya-nanya lagi. Ada pertanyaan nih, Ca. Ini dari Atta Saragi. Satu tips buat orang Indonesia yang belum pernah ke Prancis. Yang belum pernah ke Prancis. Bonjour, magic words. Sebenarnya itu karena apa ya? Karena di sini kan kayaknya kayak ada hukum tidak tertulis istilahnya. Kalau masuk toko, manggil orang, tanya ke orang di restoran, di kafe, atau tanya orang ke jalan gitu. Kalau kita sebagai orang Indonesia kan kayaknya kebiasaannya pasti bilangnya, maaf, mau tanya dong jalan ke Menara Eiffel di mana, misalnya gitu ya. Jadi kayak dulu aku tuh kebiasaan kalau nanya orang pakainya excusez-moi, kayak maaf, di mana sih kesini gitu. Kayak it took me few times untuk akhirnya sadar bahwa sebenarnya kalau every conversation itu harus diawali dengan bonjour. Atau paling nggak hello, tapi kalau bisa bonjour itu lebih bagus. Walaupun akhirnya pakai bahasa Inggris atau akhirnya pakai bahasa Perancis nanya itu nggak masalah. Cuman kalau enggak memang jatuhnya jadi mereka mikirnya kita nggak sopan gitu. Kayak pernah aku beberapa kali gitu nanya, excusez-moi, nanya dong jalan ke sini di mana lewat apa gitu. Terus mereka tuh kayak ngeliatin sinis. Terus gue nggak ngerti, ulang lagi, excusez-moi, ngeliatin lagi. Terus mereka bilang bonjour d'abord, bonjour first gitu. Oke, bonjour gitu. Jadi maksudnya kayak masuk ke toko, sama kayak kadang-kadang kan kalau orang Indonesia nggak mengeneralisasikan juga sih, cuman kan kita kadang suka lupa kayak bilang please atau bilang terima kasih gitu kan ya. Dan di sini tuh itu penting banget gitu. Jadi bonjour, merci, s'il vous plaît. Magic words.
Yes. Artinya apa tuh zilbu? Please. Oke. Bonjour itu kayak hai, halo, merci, terima kasih, dan zilbu. Cak, malu S'il baca vous ini. plaît. S'il vous plaît. Yes. Maaf ya, sapunten. Jadi itu kita sih. nanti ngomongnya bahasa Prancis logat Sunda ya. Kalau sama saya. Oke. Itu sih tips yang paling utama menurutku. Oke, thank you so much. Nanti untuk tips lainnya seperti biasa bisa langsung ke YouTube-nya Ica atau misalnya ya di sana dia banyak banget sih tips-tips yang lebih detailnya. Gue udah nonton beberapa dan itu sangat membantu sekali. Next question, Kak. Ini dari F. Basrianto. Satu fakta unik tentang Prancis yang jarang diketahui. Either mungkin people-nya atau peraturannya atau yang kayak lu nggak mungkin nemuin itu di Google. Satu fakta unik tentang Prancis yang jarang diketahui. Apa ya? Kalau ini biasanya suka jadi bahan ledekannya orang-orang Amerika atau orang-orang lain ya, maksudnya. Prancis itu kan pas Perang Dunia Kedua, sebenarnya istilahnya sempat kayak didominasi Jerman ya. Dan jadi pas waktu itu sebenarnya mereka kayak langsung kayak nggak ada perang, jadi langsung give up aja, langsung oke gitu. Jadi akhirnya pas waktu itu kayak ada pemerintahan Prancis yang yang memang kerjasama sama Jerman. Jadi akhirnya adalah resistance, kayak beberapa orang yang bergerilya untuk balikin lagi pemerintahan Prancis dan akhirnya beresnya kan sama yang di film Saving Private Ryan, ada orang Amerika sekutu sih ya, bukan Amerika aja yang datang untuk akhirnya membebaskan Prancis. Jadi salah satu bahan ledekan orang-orang kalau di meme atau apa dari orang Amerika atau orang Eropa lainnya. Jadi ya itu Prancis istilahnya nggak pernah perang pas waktu Perang Dunia Kedua melawan Jerman, tapi give up. Itu sering jadi bahan ledekan sih. Tapi maksudnya kalau orang Perancisnya kalau diomongin kayak gini sih mereka pasti bilang enggak lah ya, enggak, memang enggak ada yang resistance. Akhirnya adalah Charles de Gaulle juga kan yang akhirnya ya membebaskan. Jadi kayak ada bagian yang kayak istilahnya pinter sih, jadinya diplomasi juga kan. Ada bagian yang oke sama Jerman, tapi ada juga bagian yang enggak. Jadi mau siapapun yang menang, mereka tetap akhirnya ya selamat gitu kan. Dibagi itu jadi malah kayak win-win solution ya. Ya udahlah gue tanpa ikut-ikut terlalu lebih jauh, tapi I got the best solution. Iya, jadi ya dua-duanya tetap ada pemerintah yang istilahnya jadi oke sama Jerman, tapi ada juga yang bergerilya untuk melawan untuk yang membebaskan Prancis. Jadi lebih diplomatis gitu. Makanya kan Prancis bahasa diplomasi juga salah satunya, dan memang diplomasi Prancis salah satu yang paling bagus kayaknya. Oh oke. Berarti kalau nawar di pasar jago banget ya orang Prancis. Gue konsennya malah kesana ya. Nyontohinnya perang Jerman sama Prancis, gue nyangkutnya ke di pasar kayaknya orang Prancis pada jago nawar. Bisa dihubungkan juga karena menurut guide-guide Indonesia untuk orang Perancis di Bali, kayaknya mereka bilang orang Perancis yang paling jago nawar. Oke, jadi buat teman-teman kalau ada boleh jago nawar mungkin itu orang Prancis ya. Kalau enggak ya mungkin orang lain tapi emang jago. Oke, next question. Oke, ini dari personal dari gue aja. Lo kan mention di Instagram akunnya Ica nih, teman-teman boleh follow juga di Icayus. Itu lo bilang you are a crazy cat lady. Pertanyaan gue, lo kalau ngomong sama kucing di Prancis pakai bahasa apa ya, Ca? Bahasa apa ya? Kayaknya kalau kucing kan lebih mengerti gelombang-gelombang energi daripada bahasa. Nggak, sama kucing gue pakai bahasa Prancis sih memang ya. Kalau meong-meong bahasa Prancisnya apa, Ca? Meong-meong gitu. Miau. Oh miau. Pus-pus apa, Ca? Ini gue pertanyaannya berbobot sekali ya. Apa ya pus-pus? Kayaknya kalau tiap orang punya panggilan masing-masing sama kucingnya ya. Oh oke. Kalau Kalau aku sih kucing lo? petit chou. Petit chou. Petit chou. Artinya? Cutie gitu kali ya.
Oke. Sebenarnya kayak small cabbage, tapi jadinya nggak nyambung, kayak panggilan kesayangan aja. Tisu, oke. Output di gue, nanti kalau teman-teman mau naruh nama bebek-bebeknya selain sayang, sayangku, baby, bisa ya? Ada nama baru, Petisu. 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 Aduh ya Allah, lagu gue masih Sunda, maafin guys. Oke. Next question, Kak. Ini tadi melanjuti obrolan kita tentang bahwa orang Prancis itu sukanya berdial apa ya, kayak berge dari Jordi Satria, kan di sana tuh sangat terkenal dengan freedom of speech. Seperti salah satunya kasus Charlie Hebdo. Hebdo. Nah, Hebdo, dan bahkan pemerintah pun, tanda kutip pemerintah Prancis itu menganggap itu salah satu bagian dari freedom of speech para jurnalis atau seniman di sana. Sebenarnya tuh dialog publik orang Prancis tuh kayak gimana sih? Apa? Dialog publik? Iya, cara mereka di publik tuh kalau misalnya punya aspirasi, apakah mereka demo juga kayak di Indonesia? Apa mereka bakar-bakar ban? Apakah mereka merusak fasilitas umum atau gimana? Kalau freedom of speech di sini memang sangat dihargai ya, karena kan salah satu dari human rights dan deklarasi human rights itu kan di Prancis. Jadi memang di sini bahkan kayak ada istilahnya droit blasphème. Maksudnya kalau blasphème kan di Indonesia sama di beberapa negara termasuk act of crime ya, termasuk kriminalitas dan bisa dipenjara atau apalah ya di Indonesia dan banyak negara lainnya. Kalau di Prancis memang ada droit de blasphème. Jadi kita ya maksudnya bisa ngomong apapun dan blasphème bukan hal yang jadi kriminal di sini gitu. Salah satunya ya Charlie Hebdo tadi itu dan banyak lah yang lain juga. Nggak cuman kayak Charlie Hebdo kan nggak cuman ke agama Islam, tapi mereka juga begitu ke agama Katolik dan ada juga ke Yahudi juga begitu. Jadi ya itu kan freedom of speech yang di sini sangat dihargai gitu. Kalau orang Prancis sendiri memang kayak ya udah, maksudnya kalau kebebasan berpendapat, kalau mereka berpendapat di publik kayak demo atau segala macam, memang banyak juga bisa diingat kejadian Gilets Jaunes atau Yellow Vest tahun lalu, kan hampir setahun tuh, bahkan setahun terus-terusan setiap hari Sabtu demo. Kemudian juga kayak mereka sering banget kayak karikatur tentang presidennya yang bener-bener kayak kalau di Indonesia nggak mungkin deh bisa masuk ke media manapun, atau kalau di negara apapun ya, nggak cuma di Indonesia. Terus apalagi ya, dan ya pas yang namanya demo ya, kalau misalkan udah tingkat besar kayaknya dimanapun sama ya. Jadi mungkin kayak aslinya memang meminta sesuatu yang menurut mereka benar, kemudian pada akhirnya banyak apa ya istilahnya orang-orang lain yang mungkin nggak punya tujuan yang sama dengan para pendemo yang akhirnya jadi datang untuk merusak. Kalau di sini dibilangnya les casseurs, perusak, yang kayak memanfaatkan situasi ricuh yang ujung-ujungnya jadi bakar-bakaran atau juga jadi nyolong. Kayak kan sempat tahun lalu banyak banget tuh video viral yang Chanel dihabisin, dibobol, kemudian toko-toko di sepanjang Champs-Élysées itu juga dirusak, bahkan Arc de Triomphe juga dikena anarki, dicoret-coret gitu. Jadi ada juga, maksudnya kayak dimanapun lah ya, pasti ada juga. Apalagi Prancis kan memang, ya maksudnya revolusi Prancis yang akhirnya mengarahkan ke revolusi Amerika, itu kan juga dimulainya dengan banyak sekali demo ya. Maksudnya Prancis kan memenggal, bayangkan aja, dari negara yang monarki mereka memenggal kepala raja dan ratunya sendiri gitu istilahnya. Jadi di sini ya sangat sangat menjunjung tinggi itu, dan bahkan kalau misalkan mau demo mereka pasti, maksudnya pemerintah pun juga nggak bisa melarang karena memang itu bagian dari kebebasan yang mereka junjung itu sih. Jadi ada aja pasti bakar-bakaran atau gimana, itu dimanapun kayaknya ya sayangnya. Oh iya, ternyata memang vandalisme itu mungkin nggak lihat negara ya, tapi lihat mungkin ya, setiap negara, setiap anak muda punya keresahannya tersendiri, nggak cuma di Indonesia aja, di Prancis pun ada, dan tinggal ya cara mereka menuangkan aspirasinya itulah ya yang ya teman-teman bisa jawab sendiri lah. Nanti aku kalau di sini takut kita itu. Oke,
Next question, Cak. Wah, ini dari Ivani. Lebih enak, ini sih, like everyone else have tanya kalau lebih enak tinggal di Indo atau Prancis? Dan kalau misalnya lu waktu pertama kali ke Prancis, gegap budaya yang paling lo rasakan yang bikin lo kayak sampai anjir kayaknya gue gak mau deh di Prancis gitu. Kayaknya gue salah deh, kayaknya harusnya gue tinggal di Bogor aja atau di mana gitu. Apa ya, nggak ada negara yang sempurna ya, maksudnya negara manapun pasti ada plus dan minusnya. Jadi di Perancis ataupun di Indonesia itu sama ada plus dan minusnya. Kalau misalnya di Perancis mungkin enaknya karena semua udah kayak lebih jelas ya, maksudnya kayak aturan-aturannya untuk kemudian ya salah satu pilihan yang bikin jadi akhirnya aku memilih untuk di Prancis adalah karena di sini kita istilahnya nggak perlu terlalu khawatir dengan kesehatan sama pendidikan. Kalau misalkan one day punya anak atau apa, nggak perlu khawatir, nggak perlu atau sakit tiba-tiba nggak perlu khawatir dengan itu karena itu kan dijamin sama pemerintah dengan pajak yang kita bayarkan pastinya ya, nggak gratis itu sebenarnya. Ngeliatnya gratisnya ya, lo di berapa persen Cak dipotong gitu? Banyak banget itu kalau ngomongin pajak karena beda-beda semuanya. Terus kalau misalkan di Indonesia enaknya mungkin kayak lebih ke kekeluargaan ya. Maksudnya Prancis sendiri pun juga sebenarnya sangat kekeluargaan ya, antara keluarga mereka sih juga sangat-sangat dekat. Cuman kalau di Indonesia istilahnya kan aku udah punya teman, kalau mau cari kerja udah lebih punya link, jadi istilahnya bisa nggak sesulit di sini yang benar-benar cari kerja cuma bermodalkan CV doang gitu. Kalau di Indonesia kan kayak udah ada kenalan-kenalan yang mungkin bisa ngasih tahu nih ada lowongan coba lamar atau apa, jadi kayak lebih, dan namanya di Indonesia negara sendiri ya, keluarga di situ, teman-teman juga di situ, jadi kayak nggak perlu terlalu ada adaptasi lagi, sedangkan di sini harus ada adaptasi lagi. Adaptasinya yang paling susah waktu itu di sini adalah cari teman sebenarnya ya, mungkin kayak si Emily in Paris balik lagi ke situ, karena di sini orang-orang kayaknya ya rata-rata udah punya circle of friends sendiri, karena di sini kan sekolah sistemnya zona ya, sistemnya zona. Jadi kayak kalau kita tinggal di kawasan A ya sekolahnya pasti di kawasan A, jadi tetangga temen SD SMP SMA ya dari kawasan A gitu kan. Jadi ya mereka rata-rata kayak temennya suami aja ya rata-rata udah kenal dari TK gitu kan sampai SMA bareng, dan itu jadi temen mereka, jadi temenan, dan susah banget untuk masuk ke circle pertemanan tersebut kecuali kalau ya kita bawa kayak suami bawa saya gitu, akhirnya jadi bisa masuk. Kemudian apalagi ya sama akhirnya ada juga kayak teman kuliah, ada ya balik lagi teman kerja, jadi mereka udah punya circle of friends masing-masing yang bikin kita awalnya jadi susah banget untuk masuk. Tapi seperti yang banyak orang lain bahas yang tinggal di sini, once kita masuk ke circle tersebut mereka tuh solid banget dan kayak bantuin kita tuh bener-bener bantu banget, tapi untuk masuknya itu yang sangat susah. Jadi awalnya itu sih yang bikin stres. Sama ini ada yang bilang yang penting harus bisa ngomong Prancis. Iya sih benar, dan alhamdulillahnya kalau saya kan memang pas sebelum datang udah bisa ngomong. Jadi untuk itu mungkin saya bisa dibilang lucky lah, beruntung. Jadi nggak terlalu perlu adaptasi, lebih sulit. Oke, kalau boleh tahu emang Ica dulu pendidikannya apa, backgroundnya? Kok lu bisa tiba-tiba di bisa Unpad Prancis? Universitas, nggak tiba-tiba lah ya. Di Unpad semoga bisa begitu. Di Unpad jurusan sastra Prancis, jadi makanya memang udah bisa bahasa Prancis. Walaupun memang itu juga adaptasinya susah juga ya, maksudnya dalam artian yang dipelajarin di kampus begitu nyampe di sini kan kayaknya agak beda juga pasti, karena orang-orang ngomongnya mereka punya kayak bahasa gaul masing-masing, dan ngomong di sini kan kayak kita ngomong bahasa Indonesia cepet banget gitu ngomongnya. Jadi awal-awal adaptasi bahasa juga pastinya ada, cuman rata-rata baik sih, maksudnya kayak kalau kita salah mereka maklum, yang penting saling ngerti aja gitu. Yang penting ngomong bonjour ya, kalau mau melakukan apapun. Bonjour, merci, sebelum S'il vous plaît, oui. Oke. Aduh ya Allah, maafin buat teman-teman Prancis, jangan sampai lu IG live ini gara-gara gue ngomongnya nggak benar. Oke, next
next ya, ini sebenarnya ada yang nanya dari Wiwigo, nanya tentang Omnibus Law, tapi gue agak sedikit ngasih kayak introduction. Jadi sebelum ke pertanyaannya itu, jadi gue sama lo waktu itu pernah diskusi. Ica ini kan seorang YouTuber, dan of course ya lo dapet AdSense dari sana. Di Prancis sendiri setahu gue mereka tidak menerapkan Omnibus Law, tapi beberapa negara di Eropa menggunakan Omnibus Law. Salah satunya yang paling terkenal adalah Irlandia, bahkan si negara Irlandia ini sampai mendapatkan Guinness Book of Record sebagai Omnibus Law itu pemangkas undang-undang terbanyak. Almost 3.000 undang-undang dihapus dan menjadi Omnibus Law. Dan lu bilang lo mendapatkan uang AdSense itu dari Irlandia. Can you describe more detail about it gitu kan? Sebenarnya kalau ngomongin Omnibus Law, aku juga sempat searching ya Omnibus Law di Irlandia itu seperti apa isinya, dan Omnibus Law yang baru-baru ini di Indonesia seperti apa isinya. Cuman kayak kurang ngerti gitu, kurang masuk ke otak ini sebenarnya isinya apa. Cuman yang pasti kan kayaknya di sini kalau memang kayak negara kayak Google atau ya YouTube kan salah satunya dari Google ya. Kemudian Amazon juga mereka banyak buka, kalau untuk di Eropa itu bukanya di Irlandia karena menurut saya karena dari segi pajak pasti lebih menguntungkan ya. Mungkin maksudnya apalagi alasan mereka untuk buka di negara lain selain itu kan ya. Dan memang sih kalau AdSense saya dapatnya memang dari kalau pas lagi ada pas awal-awal itu dapat transferan pasti isinya memang dibilangnya dari account Irlandia, Google Irlandia gitu ya. Cuman masalahnya karena di sini juga kalau jadi YouTuber itu harus bayar pajak juga ya. Jadi akhirnya uangnya sekarang belum saya ambil juga sih karena harus kayak declare gitu loh di sini sebagai wirausaha, dan karena jumlahnya juga belum mencukupi untuk akhirnya maksudnya kayak kalau declare kan dipotong pajak dan segala macam, jadi ya udahlah ya didiamin aja dulu sampai nanti kira-kira cukup untuk akhirnya bisa declare pajak, daripada sekarang sedikit-sedikit terus harus declare lagi kayaknya lebih pusing gitu. Mungkin declare untuk kayak 50-100 euro setiap bulan kayaknya mending nanti aja sekalian nunggu banyak baru akhirnya declare lagi gitu. Karena di sini kayak setiap profesi, setiap penghasilan itu kan harus jelas datangnya dari mana. Jadi makanya itu kayak kalau YouTuber juga aku masih cari-cari tahu sih, tapi memang yang paling jelas itu kita harus mendeklarkan diri sebagai wirausaha. Jadi kalau misalnya di KTP, terus kalau di KTP Indonesia ada keterangan pekerjaan, ya bisa tulisnya YouTuber. Dibilangnya sih entrepreneur ya di sini, pengusaha gitu kali ya, atau wirausaha gitu. Oke. Keren. Next question, Cak, dari Popitia. Dia bilang kalau misalnya ada politisi atau public figure di Indonesia yang pengen lo bawa ke Prancis, kayak kasar itu kayak udah lo ganti kewarganegaraan deh gitu, karena mungkin di Indonesia dia kurang something dan lo pengen bawa dia ke Prancis because of you have specific reason. Who is it and why? Kayaknya nggak ada, karena kalau misalkan memang ada politisi Indonesia yang sangat bagus, yang mungkin norma-norma yang dia pegang, atau prinsip yang dia pegang, atau project yang mau dia bawa, itu menurut saya bagus, lebih baik dia diam di Indonesia aja, untuk bikin maju Indonesia. Nah, ini bisa nanti teman editor. Udah sediplomatik orang Prancis belum jawabannya. Banget, Ca. Ini teman-teman editor tolong bagian ini ya, di crop, jadi highlight IG. Bagus banget. Terus masih dari Popitia, Cak. Kalau tadi dia ngomongin politisi, sekarang kebudayaan Prancis yang pengen lo adaptasi dan terapkan di Indonesia itu apa? Dan sebaliknya, jadi kebudayaan Indonesia yang pengen dibawa ke Prancis. Budaya Indonesia yang pengen dibawa ke sini dulu ya, karena itu yang kepikiran adalah, maksudnya kalau di sini orang Indonesia, setahu saya ya, kalau misalnya di pekerjaan atau apapun, kalau orang udah sekali memperkerjakan orang Indonesia, biasanya mereka senang memperkerjakan orang Indonesia. Karena kita tuh dianggapnya kayak pekerja keras, kemudian ya sama lah mungkin kayak karena orang Indonesia itu nggak enakan ya, jadi kayak ya udah deh iya aja gitu, nurut, mungkin lebih kayak gitu ya. Terus kayak
kalau misalkan kita kan kayak kalau apalagi gue customer service ya di sini. Kayak klien itu kan raja, kayak apapun kita usahakan untuk bisa menyenangkan klien supaya dapat solusi gitu kan. Kalau di sini ya kayak ya udahlah, kalau misalkan gue nggak punya solusinya, gue tahu siapa yang bisa bawa solusi itu, tapi itu bukan pekerjaan gue. Jadi ya gue cuma bilang sorry gue nggak bisa. Ya udah, terus ya udah, nggak kasih solusi lagi gitu, nggak kasih solusi apa-apa. Dan bisa jadi kalau kita kasih solusi pun kita jadi salah. Karena itu bukan pekerjaan kita, itu bukan bagian kita. Jadi ya kita nggak perlu begitu gitu, nggak perlu sampai segitunya. Makanya kayak klien-klien gue sih sebenarnya gue tahu banyak yang bahagia ya dapet gue, karena kayak ya udah berusaha gitu supaya mereka bisa dapat the best solution gitu. Tapi kalau di sini kalau sama orang Prancis ya enggak gitu, karena balik lagi kayak apa sih, ada di salah satu scene Emily yang dia ngomong ke gurunya, boleh nggak kita minum teh bareng nanti, tolong kasih tahu saya gimana supaya bisa temenan sama orang Prancis. Terus gurunya bilang oke, gue 50 euro ya sejam gitu. Mungkin kayak untuk orang Amerika atau orang Indonesia gitu kayaknya ya ampun kok kejam banget, hitungan banget. Tapi pas gue nonton itu gue kayak yang ya wajar sih, maksudnya emang itu kan kalau dia itu kan pekerjaan dia ya, dan kalau dia mengambil 1 jam dari waktunya untuk muridnya untuk jelasin untuk ini ya wajar, itu namanya kerja gitu kan. Karena di sini ya seperti itu gitu. Jadi gimana, di lain sisi mungkin bagus bekerja sesuai job desk-nya ya, maksudnya their skill gitu, tapi di lain sih kayak well, mungkin dapat opportunity lain. Kalau ada yang nanya-nanya siapa tahu diajak collab kan nggak ada yang tahu ya. Nah itu makanya. Terus kalau misalnya kebiasaan dari Perancis yang mungkin apa ya, kalau sekarang nggak terlalu yang kepikiran itu ya balik lagi tadi ya, untuk yang namanya udah mulai kali ya kayak BPJS di Indonesia udah mulai ada, maksudnya ya kayak ya untuk kesehatan dan pendidikan di sini ya istilahnya dijamin. Jadi kayak aku sakit besok nggak perlu kepikiran gimana caranya. Tapi kan itu balik kayak BPJS di Indonesia kan baru ya. Kalau di sini kan udah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun kali sistemnya ya. Jadi udah lebih baik, dan itu pun masih banyak yang protes karena nggak sebaik yang mereka pengenin gitu kan ya. Karena kan di sini sistemnya subsidi silang, maksudnya kayak aku kerja bayar untuk asuransi kesehatan, belum tentu kan setiap hari aku datang ke dokter, ya amit-amit ya, jangan sampai datang ke dokter gunakan. Tapi kan ada juga yang mungkin dia nggak bisa kerja karena dia disabilitas atau apa, ya akhirnya dia jadi dapat tunjangan dari pemerintah karena kondisi dia seperti itu. Maksudnya jadi ya di sini sistemnya benar-benar subsidi silang untuk hal-hal yang kayak gitu. Jadi ya menurutku sih itu bagus ya, karena kan banyak kayaknya orang kaya di Indonesia ya. Jadi ya yang pasti bukan aku. amin gitu one day. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ya buat followers di sana yang kaya boleh segera hubungi DM IG-nya Amanat Institute ya. Nanti kita ngomong lebih lanjut lagi. Oke, next Ca. Aduh, nanti malah kita curhat-curhatan Ca. Ini dari kayaknya ini teman lo atau mungkin fans lo, Yo Farhan. Dia nanya, lo kapan terakhir kali ke IPI Bandung? IPI itu by the way kayak semacam lembaga institut Prancis untuk les bahasa Prancis gitu ya. Tahun lalu pas tahun lalu pulang ke Indonesia bulan September dan main ke IPI Bandung. Jadi itu Yo Farhan, kamu melewatkan kedatangan Madame, tulisannya Madame Moisle, dibacanya apa sih Cak? Madame Moisle. Mademoiselle. Mademoiselle Ica ke IPI Bandung. Oke. Jadi sebenarnya udah Madam. Nah, soalnya udah Madam. Soalnya kalau Mademoiselle itu Miss yang belum nikah. Kalau Madam itu yang udah nikah. Tapi kalau sekarang sih untuk segi administrasi Mademoiselle udah dihapus ya. Karena misalnya kalau aku umur 80 tahun tapi belum nikah tetap Mademoiselle dulu. Jadi di administrasi apa segala macam tetap namanya Mademoiselle. Kalau sekarang kayaknya udah beberapa tahun ini dihapus, jadi semua jadi Madam. Oke. By the way teman-teman, panggil aku Madam, panjangnya pemadam kebakaran. Aduh, gue garing banget.
Tolong please teman-teman ketawa ya. Krik 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 krik. Teman editor yang ini diedit ya nanti. Oh, ada lagi nih. Ada yang tanya tentang karena lo tuh dulu ke Prancis au pair. Jadi au pair itu salah satu sistem untuk belajar. Misalnya nanti kita tanya apa yang dimaksud au pair. Sebenarnya bisa sih di googling tapi versi Ica-nya. Terus dari MC Loli, Mbak Ica Ayu, I don't know how to pronounce it ya. Esgifragdong, Esgibtfrag, Esgifragdong. Huruf huruf S, huruf G, golf, I, India, Bravo, Tango, F, Fanta, Romeo, Alpha, Golf, Echo. Esgifragdong. Kalau mau au pair ke Perancis sudah dibuka kah? Yang depannya nggak tahu sih. Udah dibuka atau belum nggak tahu. Kalau untuk pelajar kayak yang kampus biasa aku tahu udah dibuka, tapi kalau untuk au pair nggak tahu. Maksudnya kalau pelajar entah itu baik yang beasiswa maupun yang biaya sendiri mau belajar bahasa Perancis di kampus atau mau kuliah yang S1, S2, S3 itu udah dibuka. Tapi kalau untuk au pair nggak tahu. Jadi nanti kita buat part 2-nya ya. Kalau au pair pas au pair udah buka. Oke, next dari Gilang, Cak. Dia nanya GILLA spasi NG. Gimana sih situasi pandemik di Perancis, COVID-19 di Perancis tuh currently situasinya seperti apa? Kalau situasi COVID-19 di Perancis kayaknya cukup lumayan parah sih ya. Maksudnya tahu sendiri lah dari awal kan Perancis salah satu yang kayak di belakangnya Italia untuk urusan banyaknya orang yang meninggal, kemudian urusan kontaminasi dan lain-lain, sampai kita juga sempat di lockdown selama 3 bulan kan, atau hampir 3 bulan dari 17 Maret ke 11 Mei ya. Jadi benar-benar aktivitas itu kalau yang istilahnya nggak essential benar-benar dihilangkan. Kita nggak boleh keluar sama sekali. Kalau keluar harus untuk cuman essential things aja kayak belanja atau apa, dan harus bawa surat kalau nggak kena denda. Terus akhirnya dibuka secara progresif dari 11 Mei itu, dan akhirnya sekarang maksudnya karena kan ekonomi juga sulit ya pasti kalau dengan adanya pandemi ini, kayak dimanapun di dunia semua sama lah ya, apalagi di Perancis yang istilahnya hampir semua kegiatan ekonomi mati selama 3 bulan kan. Nah sekarang baru ada pengumuman dari Presiden Macron 2 hari yang lalu, jadi mulai malam ini jam 12 malam ada curfew, jadi ada jam malam di Perancis. Gak di Perancis sih, di Paris dan 8 kota lainnya. Jadi ada 8 kota, Paris dan Île-de-France, kalau istilahnya Jakarta dan Jabodetabek gitulah ya, Jabodetabek. Kemudian ada kota lain kayak Lyon, Marseille, Lille, total ada 9 lah ya, dan total itu ada kurang lebih 30% populasi Perancis. Kayaknya kalau nggak salah 20 jutaan penduduknya, maksudnya kalau diakumulasiin ya, yang masuk ke kategori curfew tersebut. Jadi di atas, kita nggak boleh keluar kecuali untuk essential things, kerja atau urgent kesehatan, dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Yang berarti restoran harus tutup jam 9, yang berarti semua kegiatan harus kosong dari jam 9. Gitu. Dan mulainya malam ini jam 12 malam. Oke, kalau melanggar denda atau punishment-nya berupa apa? Denda 135 euro untuk pelanggaran pertama dan 1.500 euro untuk pelanggaran berikutnya. Itu kan, karena teman-teman, euro sekarang berapa ya? 1 euro berapa rupiah? Hampir 18.000, jadi ya lumayan. 1.000 dikali 1.000, jadi kalau misalnya kalian ngelanggar jam malam di Prancis, kalian didenda almost 20 juta atau lebih ya, di sekitar 20 jutaan. Aduh, ya Allah, ternyata Emily in Paris itu hanya halusinasi aku semata. Ya iya, namanya film ya. Emily in Paris bukan Emily in Agency ya. Kalau Emily in Agency itu ada scene Emily minum tolak angin, revisi 4 kali. Tetap dia ya. Kayaknya bete banget Emily nggak dikasih revisi. Kesel banget ya, tapi maksudnya memang kan tujuan film Emily itu lebih kayak nonjolin perbedaan budaya antara American people sama French people. Cuman
Kayaknya film Emily karena apa ya, latar belakangnya itu adalah dunia advertising agency, dan itu salah satu background gue. Jadi kata gue tuh kayak Emily in Paris itu menyatukan seluruh social media manager di dunia. Kayak pengen nyalahin semua. Oke, ini kayaknya last question nih, Cak, sebelum kita tutup. Kalau misalnya nih, Cak, lo jadi presiden Prancis, what are you going to do? Dengan situasi segalanya dan lo menyuarakan suara anak muda. Jadi presiden dimanapun kayak sekarang lagi susah ya, karena Macron pun banyak banget dikritik. Apalagi orang Prancis, salah satu specialty mereka adalah mengeluh ya, jadi ranting. Jadi apa namanya, pasti banyak pro kontra lah ya dimanapun. Apa ya, karena sebenarnya kan pandemi itu satu hal, tapi memang balik lagi ke setelah pandemi gimana gitu solusinya, karena pasti akan ada krisis ekonomi di mana-mana termasuk di Prancis, di Indonesia. Dan buat anak-anak muda yang ditakutin, dan sebenarnya presiden juga udah bilang sih, yang paling ditakutin adalah kasihan ya jadi umur 20 tahun sekarang ini, maksudnya lulus kuliah harus cari kerja, banyak pasar kerja ditutup, kemudian ya kan, terus kalau yang harus cari magang-magang, karena di sini kan kuliah banyak yang required magang untuk bisa lulus, untuk cari magang-magang juga pastinya jadi lebih susah. Jadi ya mungkin gimana caranya untuk membantu anak-anak muda tersebut. Sebenarnya ya kayak udah ada sih, jadi kayak perusahaan-perusahaan yang mungkin memperkerjakan anak muda atau apa, dapat bantuan pajak atau apa dari pemerintah, itu udah ada. Cuman pas kemarin iseng baca di sosial media juga, tiba-tiba ada yang komen lagi, anak muda diutamakan tapi gue dilupakan. Jadi kayak ada banyak juga orang-orang yang kayak kehilangan pekerjaan mereka di usia 40-50 tahun, di tingkat karir yang udah lumayan tinggi, dan mereka untuk cari kerja lagi jatuhnya jadi sangat sulit gitu. Ya itu juga emang iya sih, maksudnya kayak anak muda oke, tapi kita juga nggak boleh lupa sama banyak orang lain juga yang kehilangan pekerjaan. Dan ya walaupun di sini memang kayak ada bantuan, pasti ada yang bilang ada bantuan tunjangan pengangguran apa segala macam, tapi kan tetap aja, maksudnya kalau kita kayak usia 40 tahun berarti kita masih punya 20-30 tahun aktif, dan itu kayak mereka juga harus dipikirin solusinya gimana. Aduh, itulah makanya gue nggak jadi politisi ya, atau jadi pemegang keputusan, karena pusing apalagi tahun 2020 ini ya. Jadi ya udah, Ica jadi YouTuber aja ya, Cak ya. Biarkan yang jadi politisi itu orang lain, gue deh. Kita buat Sunda Empire, gengs, bersama Bapak. Tapi harus, maksudnya politisi juga mungkin maksudnya harus mikirin solusi kayak buat semuanya kan, emang jadinya pusing juga ya. Tapi gimana caranya, kayak ya kayak untungnya juga sekarang, untung nggak untung masih ada sosial media di mana kita bisa ngeluarin aspirasi, walaupun jadinya terlalu banyak aspirasinya juga jadi bingung ya. Tapi istilahnya ya semoga suaranya, apalagi suara kita anak-anak muda juga didengar, itu aja. Oke. Thank you so much, Cak. By the way, merci beaucoup. Ini udah belakangmu kayak terus lu mau mati. Kita say goodbye dulu, Cak, dalam bahasa Prancisnya gimana, Cak? Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Aku juga merci. Aku juga dari yang oke. Pokoknya nanti boleh langsung yang pengen tahu tentang Prancis bisa langsung follow IG-nya Ica, yang pengen belajar tentang politik bisa ikut follow IG-nya Amanat Institute. Oke, thank you so much.